kekal. Demikian ya Tuhan, yang kami mengerti tentang kasih-Mu, yaitu kasih yang mencari, kasih yang mendapatkan kami yang terhilang, dan kasih yang telah menyelamatkan kami. Dan kebenaran firman yang sebentar kami dengar juga melengkapi kami, karena setelah kami ditemukan oleh Tuhan, diselamatkan, Engkau ingin kami bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Roh Kudus memakai hamba dan kami semua bukan hanya menjadi pembicara atau pendengar dari firman, tetapi pelaku yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Shalom. Mari kita akan kembali merenungkan bagian dari firman Tuhan sebelum nanti kita bersekutu bersama-sama dalam perjamuan kudus, bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan kudus. Bukti kasih Allah. Sore ini kita beribadah baik onsite terbatas maupun di rumah, di tengah-tengah situasi yang masih cukup memprihatinkan. Yang pertama tentu saudara-saudara bencana yang terjadi dengan erupsi Gunung Semeru. Yang kedua masih terjadinya bencana-bencana alam, tanah longsor, banjir di beberapa tempat. Dan juga saudara-saudara tanda petik banjir kekerasan seksual yang melanda banyak tempat-tempat pendidikan, di mana diharapkan guru, bahkan guru agama bisa menuntun, bisa membawa anak didiknya kepada jalan kebenaran, tetapi justru kemudian saudara menjadi pemangsa, menjadi predator. Nah, oleh sebab itu mari kita akan kembali kepada Alkitab, apa yang sebenarnya Alkitab katakan tentang kasih Allah ini. Ayat yang terkenal dari Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 yang berbunyi demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dimulai dengan kasih Allah. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang kasih, berbicara tentang Allah mengasihi, itu bukan karena Allah memiliki kasih lalu diberikan. Tetapi yang benar adalah bahwa Allah sendiri secara keseluruhan adalah kasih. Ini disebut dengan identitas. Kalau memberi bukan identitasnya kasih, Allah bisa memberi dan bisa tidak memberi. Tetapi kalau dikatakan identitas Allah adalah kasih, maka seluruh keberadaan diri Allah, seluruh karyanya itu saudara-saudara mau tidak mau itu akan menentukan tentang kasih itu sendiri. Jadi semua yang Allah lakukan itu kasih, tidak ada yang tidak kasih karena itu identitas, ya. Jati diri Allah itu kasih. Nah itu dijelaskan dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-8. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi dengan statement Allah adalah kasih, jati diri identitas Allah itu kasih, maka semua yang ia lakukan adalah kasih. Tidak ada yang tidak kasih. Ya. Nah kalau begitu kemudian muncul pertanyaan, Pak, kalau memang Allah itu ada dan Allah itu kasih, mengapa ada orang-orang yang seakan-akan dibiarkan bahkan dikehendaki untuk menderita? Bukankah kalau kasih itu kemudian membuat orang yang dikasihi itu bisa menikmati kehidupan yang nyaman, yang enak? Tetapi mengapa ada orang yang menderita?
Kalau Allah adalah kasih, mengapa banyak orang menderita? Nah, untuk menjelaskan hal ini ada sebuah ilustrasi yang seringkali digunakan. Ilustrasi yang sederhana mengenai seorang tukang potong rambut yang sedang berbicara mengenai topik ini kepada pelanggannya. Karena pelanggannya berkata, Tuhan tidak ada. Kalaupun Tuhan ada, dia tidak mungkin disebut Allah adalah kasih. Sebab kalau Allah adalah kasih, mengapa masih banyak orang menderita? Dan kemudian orang yang mencukur rambut itu berkata, Pak, kalau Bapak nanti keluar, itu masih banyak orang yang panjang rambutnya, ya, laki-laki yang gondrong rambutnya, banyak. Nah, apakah itu berarti bahwa tidak ada barbershop, tidak ada tempat untuk potong rambut? Pelanggannya berkata, oh, tidak bisa dikaitkan bahwa kalau ada orang rambut gondrong banyak itu berarti tidak ada barbershop. Tidak bisa, itu karena mereka tidak mau datang ke barbershop itu. Nah, itulah sebenarnya jawabannya. Allah adalah kasih, semua yang keluar dari Dia adalah kasih. Kalau sampai ada orang tidak mengalami kasih Allah, dia merasa tidak dikasihi oleh Allah, itu bukan berarti Allah tidak ada. Bukan berarti Allah bukan kasih, tetapi karena orang ini tidak datang kepada Dia. Dan yang kedua, orang ini adalah korban dari orang yang tidak memiliki kasih. Contoh saudara-saudara, bencana di Semeru, Gunung Semeru, kemarin saya dengar banyak orang-orang yang tertimbun. Mengapa? Karena tidak sempat lari. Mengapa tidak sempat lari? Warningnya itu macet, sirine. Jadi sebenarnya sudah ada yang namanya sirine itu ada. Ya, sehingga apa? Ketika akan ada letusan itu dibunyikan, mestinya itu bunyi gitu. Sirinenya bunyi. Nah, kalau sirine bunyi, orang tahu lalu bisa menyelamatkan diri. Tapi kalau itu macet, tidak ada bunyi, maka orang yang di dalam rumah tenang-tenang saja, kita tunggu saja bunyi sirine. Terlalu mengandalkan bunyi sirine, sudah banyak yang jadi korban. Jadi mereka jadi korban sebenarnya sudah bukan karena Allah tidak ada kasih, bukan karena tidak dikasihi Allah, tetapi karena ada keteledoran dari orang-orang di sekitarnya yang membuat orang itu menjadi korban. Nah, oleh sebab itu sore hari ini tidak boleh ada keraguan sedikit pun untuk mengatakan Allah tidak mengasihi. Bahwa ada orang-orang yang belum mengalami kasih Allah atau yang merasa tidak mengalami kasih Allah, tidak akan mengubah statement ini. Tidak akan mengubah identitas Allah. Tetap Allah adalah kasih. Sehingga jika ada orang ingin mengalami kasih Allah, maka ia harus datang kepadanya dan menerima kasih itu. Nah, dunia, saudara-saudara, di mana kita ada dari dulu sampai sekarang, itu sebenarnya sangat membutuhkan kasih. Loh Pak, saya lihat ada orang-orang di kanan kiri, saya mengatakan saya mengasihi kamu, I love you. Ya, di mana-mana Pak, itu banyak saya dengar I love you, I love you, I love you. Tetapi mari kita lihat saudara pernyataan Alkitab tentang dunia di mana kita ada dari 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 3. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 3, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Perhatikan sudah ada beberapa kata di situ yang menunjuk kepada kasih. Ayat 2 misalnya, manusia akan mencintai. Nah, betul kan Pak? Ada kasih. Tanpa Bapak mengatakan bahwa Allah itu adalah kasih, ada manusia punya kasih, tapi tunggu dulu. Objek kasihnya itu keliru. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Itu kekeliruan. Oh, tidak boleh mencintai dirinya sendiri. Oh, boleh, tetapi tunggu dulu.
Ya. Kalau dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri, itu berarti dia akan lakukan apapun termasuk membuat orang lain menderita asalkan dirinya sendiri tidak menderita. Ini disebut dengan egois, mengasihi tapi objek kasihnya keliru. Yang kedua, menjadi hamba uang. Kalau sudah memeriksa kata asli Yunani di sini, bahasa Yunani hamba uang itu adalah mengasihi uang, cinta uang. Wah, ini sudah langsung rangkap, sudah mencintai dirinya sendiri dan mencintai uang. Uang itu perlu. Tapi kita tidak boleh cinta uang, hamba uang. Cintanya ada, kasihnya ada, tapi objeknya keliru. Yang kedua, saudara-saudara, kalau saudara lihat ayat 3, tidak tahu mengasihi. Pengertian tidak tahu mengasihi itu tidak tahu caranya mengasihi dengan benar. Seorang laki-laki, kalau dia ingin membina keluarga, dia harus mengasihi seorang perempuan. Nah, ini mengasihi, tapi mengasihi laki-laki. Perempuan kalau mau membina rumah tangga, dia harus mengasihi seorang laki-laki. Tapi perempuan lalu mengasihi perempuan. Lalu muncullah yang namanya saudara-saudara free sex. Muncul yang namanya saudara-saudara Summon Leven, stay together, tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan. I love her, I love him. Oh ya, kamu katakan begitu, kamu keliru dalam mengasihi. Loh, apanya keliru? Tidak hidup dalam kebenaran, tidak hidup dalam kekudusan. Seolah-olah ketika saya mengasihi, kasih itu adalah hakim utama dan semuanya bisa dikorbankan. Tidak begitu. Orang yang mengasihi dengan benar itu mengasihi dalam kekudusan, mengasihi dalam kebenaran. Mengasihi tapi caranya benar, bukan sekedar mengasihi. Itulah dunia di mana kita ada sekarang. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dengan tadi pernyataan pertama, Allah adalah kasih. Dan dunia ini membutuhkan kasih Allah ini. Ada kasih ada, tapi keliru tadi itu. Keliru sasaran dan keliru cara mengasihi. Itulah sebabnya saudara di ayat 1 dikatakan ini masa yang sukar. Bahasa asli lebih tepat masa yang orang Jawa katakan edan, zaman edan. Masa yang kacau, masa yang gila. Semua orang mengatakan mengasihi tapi tidak tahu, tidak lagi ada kaitannya dengan kekudusan, kebenaran. Nah, bagian yang berikutnya adalah kalau Allah mengasihi, maka ia membuktikan kasihnya. Perhatikan, kalau saudara juga mengasihi, saya mengasihi istri saya harus membuktikan kasih saya. Tidak bisa cuman omong doang. Ya, nggak bisa cuman omong tok. Kasih harus dibuktikan dan Allah sudah melakukan itu. Allah membuktikan kasihnya dengan dua karya yang besar. Ya, yang pertama saudara-saudara yang disebut dengan menganugerahkan secara umum atau common grace. Ya, memberikan pemberian-pemberian, karunia-karunia secara umum. Apa? Ya kebutuhan jasmani semua umat manusia. Mau orang baik, mau orang jahat. Mau saudara-saudara orang jujur, mau koruptor. Semua mendapat apa? Mendapat matahari. Semua mendapat apa? Mendapat hujan. Itu dalam pengajaran Yesus. Coba lihat Bapamu itu ya. Dia memberikan cahaya matahari, memberikan hujan. Baik kepada orang yang baik maupun kepada orang yang tidak baik. Itu disebut dengan common grace. Supaya kita tidak keliru seakan-akan Allah kok tidak adil. Orang baik diberi hujan, orang tidak baik kok juga diberi hujan. Karena semuanya diberi dalam satu kerangka yang disebut dengan anugerah umum. Anugerah umum. Orang saudara-saudara mau mental moralnya bejat. Ya kalau hujan ya dia dapat hujan. Matahari dia dapat matahari. Nah kalau itu apa bedanya? Oh tunggu dulu, sudah ya.
Kalau Allah hanya memberikan common grace, dalam kasihnya Allah cuma memberikan tadi anugerah umum, memang lalu tidak ada bedanya. Orang yang setia kepada Tuhan, orang yang saudara-saudara sungguh-sungguh jujur, orang yang sungguh-sungguh bekerja dengan baik. Lalu dengan orang-orang yang tadi saya katakan saudara-saudara tidak tahu mengasihi, hidup dengan moral yang bejat, dan semua hal-hal yang bertentangan dengan firman. Kalau hanya karena common grace, maka saudara-saudara memang tidak ada beda. Tetapi selain common grace, dikatakan tadi Yohanes 3 ayat 16, sedemikian besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ini yang disebut dengan specific grace, anugerah khusus. Nah, ini yang membedakan. Allah memberikan matahari, terima kasih. Allah memberikan hujan, terima kasih. Tetapi saudara-saudara, pemberian-pemberian tadi itu, kalau saudara lihat kasih Allah yang begitu besar, pemberiannya itu kan orang sekarang kaitkan begitu. Loh, katanya mengasihi, kok pemberiannya cuman ini? Katanya mengasihi, lah kok cuman segini kan gitu. Orang sering kali kaitkan dengan besarnya kasih dan apa yang diberikan. Jadi pemberian tadi matahari, hujan dalam common grace, semua berkat-berkat jasmani saudara-saudara itu masih belum menunjukkan besarnya kasih Allah. Besarnya kasih Allah itu sudah nampak dalam karyanya secara spesifik, yaitu mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itulah sebabnya dalam surat Roma Rasul Paulus berkata begini, kalau Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi diberikan kepada kita, apalagi yang lain. Amin. Anaknya sendiri yang tunggal tidak sudah disayangkan, tapi diberikan kepada kita, apalagi yang lain. Pemberian yang terbesar sudah dinyatakan sebagai bukti kasihnya. Itu berarti yang lain saudara-saudara sudah pasti Allah berikan kepada kita. Begitu orang sudah mendapatkan yang namanya specific grace itu, maka common grace asalkan dia hidup menurut hukum-hukum Tuhan. Apa hukum Tuhan? Ya bekerja keras. Jangan lalu saudara katakan saya sudah menerima Kristus, jadi kalau saya santai-santai, saya tidak kerja keras, lalu saya dengan sendirinya otomatis saya tetap diberkati Tuhan. Ya tentu tidak, sudah ya. Tentu tidak. Kita harus apple to apple. Orang kerja keras, saya kerja keras. Tapi orang yang hanya dengan common grace dan orang dengan saudara-saudara specific grace mendapatkan anugerah khusus dari Tuhan, itu pembedanya. Pasti beda. Ya. Mari kita lihat saudara-saudara di ayat yang ke-17. Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi kasih Allah dibuktikan dengan menyelamatkan manusia yang berdosa. Menyelamatkan, meluputkan. Nah, ada orang saudara-saudara, ini juga ilustrasi yang lama, ada orang yang bingung. Kenapa? Karena dia itu punya anak, ya. Nah, anak itu saudara-saudara entah kemana. Dicari-cari nggak ada. Lalu tetangganya bertanya, sejak kapan dia pergi? Sejak diberitahu bahwa sebentar lagi akan ada dokter yang datang untuk mengobati dia. Nah, anak ini mendengar ada dokter yang akan datang untuk mengobati. Lalu dia pergi dari rumah. Dia pikir dokter itu akan menyakiti dia. Ya, apalagi kalau anak itu saudara-saudara mungkin pernah mendengar ada dokter menyuntik begitu ya. Ya seperti inilah yang model-model vaksin ini kan kadang-kadang ya kita geli ya kan. Bukan hanya anak ya kan, tapi juga orang tua ya. Takut terhadap jarum suntik, bahkan sampai susternya dipeluk. Waktu itu cukup ramai, loh ini kok bisa susternya sampai dipeluk? Oh ternyata istrinya sendiri. Nah saudara, jadi ada ketakutan, loh dokter mau menyakiti saya. Oh tidak, dokter itu mau mengobati.
Tapi ini tidak ngerti, anak ini tidak ngerti, lari makin jauh, makin jauh. Nah banyak orang yang seperti itu, saudara-saudara. Mengapa mereka tidak datang kepada Allah? Mengapa mereka tidak datang kepada Tuhan? Mereka tahu Allah itu kasih, tetapi mereka tidak datang kepadanya karena mereka punya anggapan yang salah. Kalau saya datang, saya pasti akan dihakimi, saya pasti akan dihukum, saya pasti akan disiksa, saya pasti akan mengalami murka Allah. Oh tunggu dulu, saudara-saudara. Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan. Kalau ada yang mendengarkan ibadah ini secara online, saudara-saudara, Allah sedang mencari saudara. Kemanapun saudara pergi, Allah mencari saudara bukan untuk membinasakan saudara, tetapi untuk menyelamatkan saudara. Ia memberikan anaknya yang tunggal supaya saudara terselamatkan. Datang kepadanya sekarang sebelum segalanya terlambat. Nah 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, ada muncul kata pendamaian. Ini penting sekali, saudara. Kalau Allah telah menyatakan kasih-Nya, memberikan kepada kita anaknya yang tunggal, di bulan ini kita rayakan dengan Natal, tetapi Natal harus berlanjut. Berlanjut dengan apa? Dengan karya pendamaian Allah, yaitu Yesus Kristus menanggung dosa kita di kayu salib Golgota. Bethlehem dan Golgota. Jangan hanya Bethlehem. Juga jangan hanya Golgota. Bethlehem dan Golgota. Karena saudara, karya pendamaian ini penting. Status manusia, status kita sebelum kita diselamatkan itu adalah musuh Allah. Enemy of God, musuh Allah. Nah, karya Kristus datang ke dalam dunia menyelamatkan kita, itu melakukan karya rekonsiliasi, pendamaian dengan Allah. Kita didamaikan dengan Allah. Kita diubah statusnya tidak lagi musuh, tetapi bahkan yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Dari musuh menjadi umat, lalu menjadi anak. Ini sudah perubahan yang tidak bisa dikerjakan oleh diri kita sendiri. Nah, kembali ke Yohanes 3 ayat 16, demikian besar kasih Allah terhadap saudara dan saya, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal itu untuk menyelamatkan kita, untuk mendamaikan kita dengan Allah. Jadi itulah sebabnya Natal juga disebut Yesus itu Raja Damai. Ya, tadi pagi saya diberkati oleh khotbah dari Pak Lukas, Yesus Kristus penasehat ajaib, dan Ia juga adalah Raja Damai. Mendamaikan manusia dengan Allah. Nah, di ayat tadi Yohanes 3 ayat 16, Pak, kalau begitu sudah langsung otomatis ya Pak ya, semua orang itu pasti sudah terselamatkan. Oh tidak. Karena Allah tidak sudah memaksa manusia untuk menerima kasih-Nya. Ya. Yohanes 3 ayat 16 tadi dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti ini membutuhkan respon. Identitas Allah adalah kasih, oke. Begitu besarnya kasih-Nya, Ia memberikan bukan hanya common grace tapi juga specific grace, oke. Tetapi kemudian bagaimana manusia merespon kasih Allah itu? Nah, ketika dia merespon, dia tahu dan dia menerimanya, maka dikatakan ia memperoleh hidup yang kekal. Dan sekarang bagi saudara-saudara yang ada di ruang ibadah ini onsite terbatas, angkat tangan saudara jika saudara punya keyakinan bahwa saudara telah memperoleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Itu janji Allah dan janjinya ya dan amin. Menerima Yesus Kristus itu berarti menerima hidup yang kekal. Tetapi bagaimana dengan yang tidak percaya? Ayat Alkitab ini ayat Alkitab saudara. Bukan ini karena kefanatikan kita. Alkitab berkata 3 ayat 18.
Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Kembali kepada cerita tadi, anak ini ke dalam keadaan sakit. Ketika diberitahu dokter akan datang, dia makin menjauh dari obat, dari penanganan kesehatannya, makin jauh. Bukan kemudian saudara-saudara lalu datang misalnya saja bom kena dia, bukan. Tapi dia sendiri akan menjadi makin sakit, dan dia makin menderita dan bisa mati karena sakitnya itu. Karena dia menjaga jarak makin jauh dari yang bisa mengobati dia. Sudah bisa menangkap ini ya? Sebab masih ada yang bertanya kepada saya, loh Pak, Tuhan tuh kok jahat, orang mau terima dia oke lah. Nggak terima kan ya mestinya nggak apa-apa, itu kan haknya dia. Oh tunggu dulu, karena manusia dalam keadaan sakit. Dosa itu penyakit menular, dan upah dosa itu maut. Nah ketika dia makin menjauh dari Allah, padahal Allah ingin menyelamatkan dia, maka ayat 18 katakan bagi yang tidak percaya, itu berarti menjauh dari kasih Allah. Ini makin menjauh, tanda petik dia akan mati dengan sendirinya. Mati dengan sendirinya karena menjauh dari sumber hidup. Ya, Allah memberikan anak yang tunggal supaya kita hidup. Nah ini sumber hidup. Kalau orang lari dari sumber hidup, ya sama seperti ya sederhana lah saudara punya HP. Ini ada sumber listrik, energi. Lalu ini dijauhkan, makin lama dijauhkan. Sudah tahu lobet tidak segera mau dicolokkan, dijauhkan. Ya mati. Ada lagi yang lebih konyol, karena saya juga pernah begitu. Saya colokkan saudara-saudara, HP saya yang lobet, saya colokkan, saya lalu merasa tenang, hore sudah tercolok gitu ya. Lalu kira-kira 1 jam saya datang, loh kok malah mati? Karena saya cuma merasa tercolok. Ternyata ini memang dicolokkan, tapi di situ skaklarnya tidak dinyalakan, masih off. Saudara-saudara mungkin ada yang merasa, saya sudah baik Pak, saya rasa koneksi saya dengan Tuhan sudah oke. Tunggu dulu. Jangan saudara merasa seperti tadi, HP itu merasa sudah mencolokkan, tapi sebenarnya tidak nyampe ke sumbernya sana. Tunggu saja, itu otomatis ini akan mati. Sudahlah, di mana-mana kita belajar logika seperti itu. Jadi bukan karena Allah lalu kemudian saudara-saudara, wah tidak demokratis, bukan itu. Tapi karena manusia diberi kehendak bebas, mau menerimanya terselamatkan. Tidak mau menerimanya, ya dia akan mengalami apa yang tadi dikatakan firman Tuhan, binasa. Sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, pertanyaan terakhir, lalu bagaimana dengan orang yang tidak tahu tentang hal itu? Tidak tahu bahwa ada Allah, tidak tahu bahwa Allah itu kasih, tidak tahu bahwa ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, tidak tahu bahwa Allah mau menyelamatkan hidupnya. Bagaimana? Tugas saudara dan sayalah memberitahu hal itu. Kalau kita telah mendengar berulang kali, kita telah merayakan Natal berulang kali, kita telah menyanyikan pujian Natal berulang kali dengan penuh kepenjiwaan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih saya diselamatkan. Tetapi next adalah bagaimana dengan yang lain? Sudahkah good news ini, kabar baik ini diberitakan supaya orang yang tidak tahu itu menjadi tahu? Nah biarlah kiranya kita yang telah menerima karya keselamatan dalam Yesus Kristus, bukti kasih Allah, kita juga mau nyatakan kasih Allah kepada orang lain di sekitar kita. Tuhan memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mau bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Persekutuan dalam perjamuan kudus dengan Tuhan mengingatkan kita akan kasih Allah yang begitu besar. Dan kita memperoleh hidup yang kekal. Karena Tuhan ada di dalam kita dan kita di dalam Dia. Dan perjamuan kudus juga memberikan kekuatan. Bahkan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Jika anaknya telah diberikan, apalagi yang lain tentu Allah berikan kepada kita. Oh besar-besar anugerahnya. Besar anugerahnya, Ia besar
besar kuasanya, tak terhitung, tak terhingga kasih-Nya. Oh besar-besarlah kasih Allah. Kami datang kepadamu Bapa, kami sadar kami adalah manusia yang seringkali tidak luput dari kesalahan, kelalaian, kekeliruan. Oleh sebab itu ampuni kami, biar darah-Mu menyucikan kami, dan kami dilayakkan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, untuk memperoleh kehidupan yang kekal di dalam Engkau, dan kami dapat mengalami kekuatan yang baru, bahkan jamahan Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari saya mengundang kita semua perlahan-lahan bangkit berdiri. Kita akan memandang salib Tuhan. Salib di mana kita telah diperdamaikan oleh Kristus. Kita diperdamaikan dengan Allah sendiri, sehingga kita boleh menjadi anak-anak-Nya. Haleluya. Salibnya selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Angkat roti lebih tinggi dari kepala saudara dan dengarkanlah firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama roti yang melambangkan tubuh-Nya ini dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Sekarang angkat cawan saudara lebih tinggi dari kepala saudara. Pandang dengan mata iman saudara bagaimana Kristus telah menderita bagi kita. Karena kita Dia disalibkan. Darah yang tercurah dari kepala yang bermahkota duri, tangan yang terpaku, lambung yang tertikam. Dan sekarang dengarkanlah firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari bersama-sama kita minum cawan yang melambangkan darah-Nya ini dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya.
haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, oleh karena Engkau di dalam kasih-Mu telah menjangkau kami, menyelamatkan kami. Dan sekarang kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur karena melalui perjamuan kudus kami percaya yang lemah telah dikuatkan, yang sakit telah disembuhkan, yang dalam pergumulan diberikan kemenangan oleh Tuhan. Dan kami menjadi anak-anak-Mu yang tambah hari tambah benci dosa, tambah hari tambah setia, tambah hari tambah memuliakan Engkau. Dan hidup kami menjadi berkat, pemberita kasih-Mu di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Terima kasih. Dan sekarang kami satukan hati berdoa untuk pemerintah kami Republik Indonesia yang terus berupaya untuk menyeimbangkan antara penanganan terhadap COVID-19 ini. Tuhan, kami bersyukur untuk landainya kondisi, dan biarlah kiranya seluruh rakyat kami memiliki hikmat daripada Tuhan untuk tetap menjaga protokol kesehatan, khususnya di liburan Natal dan Tahun Baru. Dan kami juga berdoa supaya kondisi, oh Tuhan, ekonomi dari bangsa negara kami juga dipulihkan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Dan sekarang kami mengangkat tangan kami. Kami mau meletakkan hidup kami di dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Saudara-saudara yang kekasih, setelah bersama-sama kita beribadah, sekarang terimalah berkat yang melimpah ruah, yang turun dari tata kasih Allah Bapa di dalam kuasa kemenangan dan kebenaran dari Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai sore hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali dalam kemuliaannya. Haleluya. Amin.